Shalom, selamat berjumpa jemaat Tuhan dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 7 Mei 2021. Doa dan harapan bahwa seluruh jemaat Tuhan tetap menikmati setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami datang bersyukur untuk setiap kebaikan dan setiap anugerah Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mengawali kegiatan kami hari ini dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca firman Tuhan, dan kami percaya pula bahwa oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Firman Tuhan di bawah judul Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Setiap mereka mendengar, orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita
yang senantiasa setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih apabila kita berlakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Allah mengasihi semua orang merupakan tema renungan kita pada saat ini, atau puang umpakaboro mintu tahu. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan kadangkala membuat seseorang atau sekelompok orang sulit menerima orang lain, karena perbedaan dianggap sebagai hal yang dapat mengganggu, bahkan hal yang tidak bisa disatukan. Namun pada sisi lain, ada yang memahami bahwa perbedaan akan membuat hal semakin indah jika kita bisa hidup saling menerima dalam perbedaan tersebut. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Cornelius adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Petrus adalah orang Yahudi. Ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan non-Yahudi. Namun Petrus menyadari bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Perkataan Petrus kepada Cornelius dengan tegas menyatakan bahwa Allah berkenan atas setiap orang dari bangsa manapun yang datang kepadanya dengan tulus. Perkenan Allah atas semua orang terletak dalam diri Yesus Kristus. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38 bacaan kita. Yesus datang ke dalam dunia mengerjakan keselamatan agar manusia berkenan kepada Allah. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Yesus telah menyediakan jalan keselamatan untuk semua orang, untuk semua bangsa yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Nah, Petrus menerima Cornelius sebagai orang yang dikasihi Allah. Dalam ayat yang ke-34, dan Petrus menyadari bahwa panggilannya mengikuti Yesus adalah untuk memberitakan keselamatan itu. Untuk itu, ibu bapa dan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi semua orang. Ia tidak memandang dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan kita, dan karena hal itulah maka hendaknya kita meresponi kasih Allah dengan mengasihi semua orang tanpa membedakan siapa orang itu. Sebab semua orang berharga di mata Tuhan. Tetaplah saling menghargai satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus. Firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Ajar kami ya Tuhan untuk mencintai sesama kami, mengasihi sesama kami dengan tulus. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, jadikanlah segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah. Kiranya dalam segala keberadaan hidup mereka ya Tuhan, mereka tetap menikmati akan kasih anugerah Tuhan.
Tuhan, jadikan kami penuh kasih seperti Yesus Kristus yang mengasihi semua orang. Bimbinglah kami, berkatilah kami, dan jaga kami senantiasa dalam pekerjaan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, boleh berbuah baik bagi kehidupan kami. Dan kami percaya akan mendatangkan kebaikan dan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, kiranya Engkau berkati senantiasa dalam segala keadaan hidup mereka. Ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kami mohonkan anugerah kesembuhan kepada mereka. Pulihkanlah ya Tuhan, berkatilah setiap makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari semuanya itu ya Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Ya Tuhan, Bapa dalam surga yang dalam kedukaan, hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan, yang menikmati sukacita oleh karena berbagai keberhasilan dalam hidup, oleh karena pertambahan usia. Ya Tuhan, kiranya sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka, sehingga jemaat tetap menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan kami. Tuhan berkati senantiasa, berkati seluruh majelis gereja, Bapak Pendeta, Penatua dan Diaken, TU dan Koster, sehingga boleh senantiasa menata pelayanan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jemaatmu boleh menikmati pelayanan, boleh menikmati pertumbuhan iman. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta ya Tuhan, kuatkan dan mampukan, berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa dalam mengangkat tugas pelayanan, dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang. Bahkan ya Tuhan, kami sebagai penatua dan diaken, berkati kami semua dalam mengangkat tugas pelayanan. Kiranya semuanya kami angkat dalam rasa tanggung jawab bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan melimpahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, dari segala keberadaan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan nyata bagi kami, sehingga virus ini ya Tuhan boleh segera berlalu, sehingga kami boleh kembali ke aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan Bapa dalam surga, sepanjang kegiatan kami hari ini, kami percayakan ke dalam kuasa Tuhan. Berilah Tuhan melindungi dan menyertai kami, dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan bekerja berkarya, keselamatan kerja akan menjadi bagian kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan terima kami yang datang kepadamu, karena semua ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Selamat berkarya dan bekerja sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.